analisis kelayakan ya atau studi kelayakan agribisnis. Ini ada 2 analisis yang kita pelajari, yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi ya. Kemarin setengah semester lebih, tepatnya 9 minggu, kalian sudah berdiskusi dengan Bu Nisa terkait dengan analisis finansial ya. Nah, apa unit kompetensi yang diharapkan dari mempelajari analisis ekonomi? Tentunya di akhir di minggu ke-16 diharapkan Anda sudah mampu untuk melakukan analisis kelayakan ekonomi suatu usaha agribisnis ya. Nah, elemen kompetensinya diharapkan kalian mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari analisis ekonomi dalam studi kelayakan proyek atau usaha, dalam hal ini usaha agribisnis ya. Analisis ekonomi itu proyek yang tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang dialami oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Jadi bedanya dengan analisis finansial, kalau finansial itu pendekatannya secara mikro. Jadi kita melihatnya, memandangnya hanya perusahaan itu saja. Jadi analisis yang kita lakukan ya analisis dari analisis individu, apa itu perorangan, apakah itu perusahaan ya. Jadi berapa penerimaan yang diperoleh, berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, kemudian berapa keuntungannya, berapa IRR dan lain sebagainya atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu ya. Tapi kalau analisis ekonomi tidak hanya kita melihat dari sisi perusahaannya, tapi juga semua dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi titik beratnya adalah negara atau secara makro. Jadi tidak hanya dari perusahaannya, tapi apa dampaknya? Kalau dampak itu biasanya pengaruh negatif ya. Kemudian manfaat itu pengaruh yang positif. Contoh ya, kalau kita melakukan analisis finansial, kita hanya melihat berapa penerimaan, berapa biaya dan berapa keuntungan ya perusahaan itu dari menghasilkan suatu produk ya. Tapi ketika kita mau melakukan analisis ekonomi, kita tidak hanya melakukan analisis finansial itu dari sisi perusahaan, tapi kita melihat apakah produk itu mengeluarkan limbah atau menghasilkan limbah yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu berarti akan merugikan masyarakat yang ada di sekitar proyek atau usaha. Ya. Kemudian ketika ada suatu proyek atau usaha di suatu daerah, maka masyarakat yang ada di sekitar itu akan merasakan juga. Kenapa? Misal ada di suatu daerah tadinya belum ada usaha, misalnya usaha apa ya, lele lah ya, pembesaran ikan lele misalnya ya. Nah, sebelum ada usaha itu di daerah tersebut, itu perekonomian ya biasa-biasa saja ya, ada yang tidak berjualan dan lain sebagainya. Tapi begitu ada usaha di daerah tersebut yang tadinya tidak berjualan, akhirnya menjadi berjualan. Kenapa? Karena usaha tersebut melibatkan banyak tenaga kerja, ya. Banyak tenaga kerja tinggalnya jauh, bukan dari daerah setempat, ya. Ada juga yang dari daerah setempat, berarti yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja di usaha itu. Yang tadinya penghasilannya 0 menjadi punya penghasilan karena adanya usaha tersebut ya. Tapi kemudian juga yang tenaga kerja dari luar daerah. Nah, kalau dari luar daerah tersebut, maka apa ininya? Dia butuh makan, dia butuh kopi. Akhirnya apa? Muncul perekonomian baru. Yang tadinya tidak berjualan nasi, dia akhirnya berjualan nasi. Tadinya
muncul niat untuk berjualan kopi, akhirnya berjualan kopi karena ternyata tenaga kerjanya kalau pagi banyak yang mencari kopi misalnya ya, itu kita benefit itu yang kita hitung juga ya, itulah analisis secara ekonomi, jadi secara keseluruhan, sehingga hasilnya merupakan hasil total atau produktivitas suatu proyek untuk masyarakat ya, atau yang disebut juga dengan social return atau di economic return ya. Nah ini contohnya limbah ya dan sebagainya, itu juga harus kita perhitungkan. Jadi tidak hanya dampak tapi juga manfaat ya. Nah, sementara tadi Ibu sudah sampaikan analisis keuangan atau finansial itu hanya melihat dari sudut pandang perusahaannya ya, sehingga titik berat pendekatannya hanya perorangan, perseroan, CV atau lainnya ya. Kemudian hasilnya itu disebut dengan private return ya, yaitu hasil untuk modal saham yang ditanam dalam proyek atau usaha tersebut ya. Kemudian secara detail perbedaan antara analisis finansial dan analisis ekonomi kita lihat dari 5 variabel ya. Dari 5 variabel itu apa saja? Yang pertama harga ya. Dalam analisis finansial yang kita gunakan adalah harga setempat. Usaha itu berada di mana? Di Lampung. Maka harga input, harga produk yang kita gunakan adalah harga di Lampung ya. Tapi kalau di dalam analisis ekonomi tidak bisa kita menggunakan harga setempat. Itu yang nanti kita akan menghitung dulu harga bayangan ya, atau disebut dengan shadow price ya. Jadi yang kita gunakan dalam analisis ekonomi adalah harga bayangan ya. Nah Bu, kalau usahanya ada di Irian bagaimana? Ya, kalau ada di Irian berarti harga untuk analisis finansial ya harga Irian, jangan usahanya di Irian, tapi kita menggunakan harga harga bahan baku ya, harga input dan harga produknya menggunakan harga Lampung, salah gitu ya. Nah, jadi kalau di mana tempat usaha itu berada, maka harga itulah yang kita gunakan, harga di tempat tersebut ya. Nah, kalau analisis ekonomi ini kita akan menggunakan harga bayangan. Apa Bu itu harga bayangan? Nanti kita akan sampai ya. Ini sekilas pandang dulu bagaimana perbedaan antara analisis finansial dan analisis ekonomi ya. Kemudian subsidi ya. Subsidi itu dalam analisis finansial tidak diperhitungkan dalam biaya. Misal ya, kita dalam usaha pembesaran ikan lele misalnya ya. Nah, kebetulan ketika kita membeli pakan, ternyata harga pakan itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Sekian persen disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diberikan oleh pemerintah itu bukan biaya, ya, bukan merupakan biaya, tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Misalnya harga pakannya itu 1.500 per kilo, ya, kok murah sekali ya, 6.000 ya misalnya ya, 6.000 per kilo. Nah, ternyata dalam harga 6.000 itu ada Rp1.000 disubsidi oleh pemerintah, ya berarti apa? Berarti harga pakan yang dibayar oleh si petambak ini adalah 5.000 ya, bukan 6.000 karena sudah disubsidi oleh pemerintah ya, harusnya 6.000 tapi karena sudah disubsidi oleh pemerintah maka yang dibayar hanya 5.000 ya, yang diperhitungkan dalam analisis hanya 5.000 ya. Nah, sementara dalam analisis ekonomi ini merupakan biaya subsidi itu ya. Jadi harus ditambahkan pada harga pasarnya ya. Jadi berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ditambahkan pada harga inputnya, harga bahan bakunya ya. Kemudian yang ketiga pajak. Nah, kalau pajak
untuk analisis finansial itu diperhitungkan sebagai biaya, ya. Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ya. Nah itu kemudian pajak penjualan misalnya, ya, itu harus dikeluarkan oleh di dalam melakukan analisis finansial. Tapi kalau pajak penjualan, kecuali pajak penjualan, ya, pajak penjualan ini ada yang dibayar oleh konsumen dan ada yang dibayar oleh produsen, ya. Kemudian kalau dalam analisis ekonomi, pajak ini tidak diperhitungkan dalam biaya. Karena apa? Karena pemerintah itu menerima, ya. Jadi pajak merupakan transfer payment, ya. Negara itu menerima apa ya? Menerima masukan, ya, menerima kontribusi, ya, kontribusi hasil dari perusahaan, ya. Kemudian yang keempat, upah, ya. Dalam analisis finansial, upah yang diperhitungkan atau upah yang digunakan adalah upah yang berlaku setempat. Contoh tadi, ya. Kalau usahanya di Lampung, maka upah yang kita gunakan adalah upah Lampung, UMR Lampung, jangan UMR Irian, gitu ya. Bisa jadi UMR Irian itu lebih tinggi daripada UMR Lampung. Kenapa? Karena harga barang-barang di sana jauh lebih mahal dibanding di Lampung misalnya, ya. Jadi makanya upah yang berlaku juga harus disesuaikan dengan daerah setempat, ya. Nah, dalam analisis ekonomi yang kita gunakan adalah upah bayangan, ya. Nanti kita juga akan menghitung berapa harga bayangan dari suatu alat atau barang, ya, atau bahan baku, berapa upah bayangan tenaga kerja kasar, tenaga kerja menengah, tenaga kerja terampil atau tenaga ahli, ya. Ini semua ada perhitungannya, ya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah bunga modal, ya. Nah, untuk di dalam analisis finansial, bunga modal ini adalah bunga yang dibayarkan kreditor. Kreditur itu dianggap sebagai biaya, ya. Kemudian bunga, ya, bunga atas modal proyek tidak dianggap biaya. Misal punya investasi nih, ya, punya investasi misalnya gedung, ya, punya atau gudang, ya, punya gudang. Nah, sementara di daerah setempat ada yang membutuhkan gudang, kemudian disewakan misalnya. Nah, uang sewanya itu kan termasuk bunga modal, ya. Nah, uang sewanya itu tidak termasuk tidak dianggap biaya, ya. Tapi kalau ini bunga yang dibayar kreditur dianggap biaya. Ini misalnya perusahaan itu pinjam uang, ya, di bank. Nah, kemudian ketika pinjam konsekuensinya adalah ada bunganya. Nah, itu merupakan bunga modal. Itu harus dihitung, ya. Itu harus dihitung karena itu dianggap biaya, ya. Nah, di dalam analisis ekonomi, bunga modal tidak diperhitungkan dalam biaya proyek, kecuali berlaku syarat yang jika investasi dibebankan saat dikeluarkan, maka tidak dianggap biaya. Tapi jika investasi itu merupakan arus pelunasan di masa yang akan datang, maka dia dianggap biaya. Jadi kalau investasinya itu di awal semua langsung dikeluarkan, itu tidak dianggap biaya. Tapi kalau pelunasannya di masa yang akan datang, nah itu dianggap sebagai biaya. Karena harus diingat, ya, harus diperhitungkan, ya, itu diperhitungkan sebagai biaya. Nah, AE ini analisis ekonomi, ya. Analisis ekonomi itu penting dilakukan untuk proyek yang berskala besar. Jadi bedanya bagaimana, Bu? Apa proyek atau usaha yang bagaimana yang dilakukan analisis finansial, yang bagaimana yang dilakukan analisis ekonomi? Coba Ibu ingin tahu, ada yang sudah pernah baca belum?
Ya, yang dilakukan analisis finansial yang bagaimana, perusahaan yang bagaimana. Dan yang perlu dilakukan analisis ekonomi, perusahaan yang bagaimana. Nurmita? Siapa tahu kemarin sudah baca-baca terkait dengan analisis finansial. Belum ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi perusahaan yang hanya dilakukan analisis finansial adalah perusahaan yang menghasilkan produk hanya untuk kebutuhan dalam negeri atau dijual di domestik saja, di pasar domestik. Ya, dia tidak, perusahaan itu tidak ekspor, ya. Perusahaan itu juga tidak mengimpor bahan baku, ya, tidak mengimpor mesin, tidak mengimpor tenaga ahli atau staf ahlinya tidak berasal dari, atau konsultannya tidak berasal dari luar negeri atau dari negara lain. Jadi inputnya dibeli di dalam negeri, ya, kemudian produknya dijual di dalam negeri, konsultannya juga orang Indonesia, orang dalam negeri, tidak dari luar negeri, gitu ya, bukan orang asing, ya. Nah, maka jika perusahaannya demikian, maka tidak perlu kita lakukan analisis ekonomi, gitu ya. Mesinnya mana? Mesinnya mesin ini semua, Bu, buatan dalam negeri semua. Ya sudah. Jadi cukup kita lakukan analisis finansial, tidak perlu sampai ke analisis ekonomi, ya. Jadi perusahaan yang perlu kita lakukan analisis finansial dan analisis ekonomi, jadi dua-duanya, ketika perusahaan itu mengekspor produknya atau mengimpor bahan baku, mengimpor mesin, ya, atau peralatan, kemudian menggunakan konsultan asing, ya. Nah, itu baru kita perlu melakukan analisis ekonomi, ya. Mudah-mudahan sejak hari ini Anda sudah paham terkait dengan analisis finansial dan analisis ekonomi. Jadi tidak semua perusahaan kita lakukan analisis ekonomi, ya. Ada yang cukup analisis finansial saja, nggak perlu analisis ekonomi. Bagaimana kita menghitung harga bayangan, upah bayangan, ya, semuanya menggunakan tenaga kerja dalam negeri, ya. Apa alasan dilakukannya analisis ekonomi? Yang pertama, terjadinya ketidaksempurnaan pasar, ya, termasuk di dalamnya berbagai distorsi yang timbul karena peraturan pemerintah, misalnya adanya pengendalian harga, ya, kemudian adanya proteksi pembatasan, ya, pembatasan ekspor, pembatasan impor, ya, kemudian kedudukan monopoli dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua adanya pajak dan subsidi, ya. Kalau pajak ini yang mengeluarkan perusahaan, kalau subsidi yang mengeluarkan pemerintah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, berlakunya konsep consumer surplus dan producer surplus, ya. Pada saat kapan konsumen menikmati kelebihan, ya, baik itu kelebihan produk, ya, yang bisa dinikmati dengan harga yang relatif lebih rendah, ya, ataukah produsennya yang mengalami surplus, ya. Kemudian di sini kita perlu melakukan analisis biaya dan manfaat sosial, ya, atau social cost benefit analysis, ya. Ini bisa dilakukan dengan memperhatikan eksternalitas,
Ya, eksternalitas merupakan suatu produk spesifik yang mempunyai karakteristik satu, tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan. Ya, yang kedua, di luar kendali mereka yang terkena dampak positif dan negatif. Dan yang ketiga, tidak diperdagangkan. Ya, nah sekarang pertanyaan Ibu. Tolong sampaikan contoh produk yang menghasilkan eksternalitas atau contoh eksternalitas. Jadi eksternalitas itu adalah produk yang spesifik, tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan, di luar kendali mereka, yang terkena dampak positif dan negatif dan tidak diperdagangkan. Kadek, apa dek? Kadek Aldi. Iya, Bu. Contohnya apa, nak? Belum ada bayangannya sih, Bu. Belum ada bayangan. Siapa yang sudah ada bayangan? Ibu perlu bukan nih ya. Sudah lama nggak ketemu ya. Kadek Anggi. Mana Kadek Anggi? Hadir, Bu. Ya. Ibu berikan contoh produk yang spesifik sebagai hasil eksternalitas. Tadi Ibu sudah menyampaikan tuh di awal, tapi samar tidak jelas sebagai itu. Tadi apa Ibu sampaikan, kita melakukan analisis pendekatan analisis ekonomi itu secara makro, tidak hanya dari perusahaan, tapi juga kita ingin melihat dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Nah, kalau dampak dan manfaat itu merupakan eksternalitas. Ya, contoh kalian sudah kan baru satu tahun ya tidak mengunjungi kampus ya, tidak mengunjungi kampus Polinela ya. Nah, di samping kampus Polinela itu tadinya ada pabrik karet, ya. Nah, ketika pabrik karet ini beroperasi, ternyata dia menimbulkan polusi. Polusi apa? Bau. Nah, polusi udara ya, menimbulkan bau ya, menimbulkan bau yang luar biasa ya. Kemudian menimbulkan lalat. Banyak sekali lalat. Siapa yang merasakan itu yang bermukim atau tinggal di perumahan Polinela itu terkena dampak banyak sekali lalatnya itu ya. Kemudian baunya luar biasa ya, kalau orang yang belum pernah berkunjung ke perumahan Polinela, ada tamu datang itu tengok kiri tengok kanan, kok baunya seperti ini gitu ya, ternyata dari perusahaan sebelah ya. Nah, apakah itu sengaja diciptakan oleh perusahaan? Tidak, iya kan? Dan di luar kendali mereka yang terkena dampak. Ya, bagaimana mau ininya lalat yang banyak itu, wow susah sekali untuk mengusirnya, ya. Dan siapa yang mau polusi? Siapa yang mau bau? Nggak ada, ya. Atau kita lihat lagi yang terjadi di Sidoarjo yang sampai sekarang belum juga selesai, ya kan? Nah, itu perlu yang seperti itu, perusahaan yang seperti itu yang perlu kita lakukan analisis ekonomi. Karena apa? Karena dia menghasilkan eksternalitas, ya. Oke, jadi atau dia menimbulkan pencemaran air, ya, itu juga eksternalitas, ya. Jadi yang jelas tidak diperdagangkan, ya. Kemudian perhatian akan pendistribusian penghasilan yang lebih merata, perhatian akan peningkatan saving, ya, tabungan yang diharapkan akan meningkatkan investasi, ya. Kemudian pertimbangan akan merit wants, misalnya proyek yang menghasilkan makanan bayi, ini
akan dinilai masyarakat lebih tinggi ya, atau lebih diinginkan ya, lebih diinginkan dibandingkan kalau pabrik itu menghasilkan minuman keras ya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ibu tanya, produk apa atau usaha apa yang kalau kita lakukan analisis itu hasilnya bisa sangat layak. Usaha apa yang ketika kita lakukan analisis finansial itu akan sangat layak. Siapa yuk? Tegar, mana Tegar? Udah lama Ibu nggak lihat Tegar. Tegar? Ya, Bu. Ya, usaha apa Gar? Yang kalau kita lakukan analisis finansial itu bisa jadi sangat layak. Usaha apa? Apa ya, Bu? Bentar. Hah? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Usaha ganja. Emang boleh diusahain, Bu? Nah, Ibu kan belum selesai bicaranya. Kalau usaha ganja itu, kalau kita lakukan analisis secara finansial, maka dia akan sangat layak. Tapi kita melakukan usaha itu tidak hanya dari analisis keuangan saja, dari aspek finansialnya saja, tapi semua aspek kan. Kalian kan melihatnya semua aspek. Ada aspek sosialnya, aspek organisasinya atau manajemennya, kemudian aspek produksinya, kemudian aspek apa lagi? Keuangan, aspek pemasaran, iya kan? Dia sangat layak. Kenapa? Karena ganja itu termasuk gulma. Jadi ketika ditanam, kemudian ditinggal pergi, itu bisa tumbuh sendiri, bisa subur, bisa artinya apa? Nggak perlu dipupuk dan lain sebagainya, ya. Dia bisa tumbuh subur dan harganya luar biasa, ya. Input yang kita gunakan sedikit atau biaya produksinya sedikit, tapi hasilnya ketika dijual luar biasa. Tapi tadi belum apa-apa, Tegar udah tanya apa boleh Bu? Iya, pertanyaannya belum sesuai. Tanya dari segi analisis dulu kan, dari aspek finansial dulu yang Ibu tanyakan, ya. Kenapa tidak boleh? Ya, coba Anda bayangkan dari aspek sosial kita lihat, ya. Misal ketika ada yang di antara kalian ada atau mahasiswa agri ada yang secara diam-diam menemukan ganja atau mengkonsumsi ganja, ya, mengkonsumsi ganja. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu setelah mengkonsumsi, besoknya di kampus, wah pada tumburan jalannya, nggak ada yang lempeng, ya, jalannya nggak ada yang lurus, ya, tumburan, wah, fly semua, wah, tadi malam saya begini, wah, cerita semua, Tegar ceritanya, wah, luar biasa, oh saya, wah, kata Kadek Aldi lagi, oh salah, saya yang paling gembira tadi malam, begini, begitu. Nah, bagaimana mungkin bisa berpikir secara normal, mau belajar, nggak akan mungkin bisa, artinya apa? Secara finansial, dia sangat layak. Tapi dari aspek sosial, dia dampaknya jauh lebih besar, ya. Dampaknya kerugian yang kita dialami oleh sekitar itu akan sangat besar, sehingga bisa jadi finansialnya sangat layak, tapi aspek lainnya tidak layak, maka menjadi tidak layak. Dilihat dari dampak dan manfaatnya, ya. Oke.
Kemudian masalah kompilasi benefit dan cost. Nah, ini yang harus benar mengkompilasinya ya. Proses kompilasi yang benar, mana item yang masuk dan mana yang tidak. Yang masuk benefit yang mana, yang masuk cost yang mana ya. Mudah-mudahan setelah 9 kali pertemuan kemarin Anda sudah tidak salah lagi untuk menetapkan atau untuk mengkategorikan ini benefit, yang ini cost ya. Kemudian proses penentuan harga yang benar agar benefit dan cost dapat diagregasikan dalam nilai uang. Jadi mungkin ada yang tidak realnya itu tidak dalam bentuk uang, tapi ketika melakukan analisis kita tetap harus kita konversikan dalam bentuk uang ya. Misal penggunaan tenaga kerja karena kita melakukan analisis misalnya analisis untuk usaha home industry. Ada tidak di home industry itu yang menilai tenaga kerja sendiri? Tidak, ya kan? Tapi untuk keperluan analisis, kita buat analisis kelayakan, itu kita harus hitung ya. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Kan dia nggak mengeluarkan uang. Ya, dia kan nggak mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita kita konversikan. Kalau si pengrajin itu bekerja di tempat orang lain, itu satu harinya upahnya berapa? Nah, itulah yang kita gunakan. Ya, tetap kita hitung sebagai biaya, ya biaya tenaga kerja, besarnya biaya berapa? Ya, seperti itu. Kalau bekerja di orang lain, itu upah minimum UMR-nya berapa? Itulah yang kita gunakan. Ya, itu contoh. Jadi tetap saja karena ada nih yang home industry atau produk rumahan itu dia tidak pernah menghitung tenaga kerjanya. Harga buatnya besar-besar, misalnya kue atau produknya, kemudian harganya murah, rasanya enak, ya laku terus ya, dan dia merasa bangga. Kenapa? Orang dengan begitu aja, dengan harga segitu, saya sudah dapat untung, gitu ya. Tapi dia lupa bahwa tenaga dia belum dihitung, gitu ya. Jadi itu yang biasanya membuat usaha rumahan itu tidak berkembang ya. Baik, kemudian ada yang disebut dengan private benefit cost analysis dan ada yang disebut dengan social benefit cost analysis ya. Yang private BC analysis itu apa? Untuk pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proyek secara individual. Siapa saja? Yaitu pengusaha ya, kemudian karyawan itu kan terlibat langsung ya. Kemudian kalau social benefit cost analysis, siapa yang perlu kita lihat adalah benefit dan cost yang diterima oleh masyarakat ya, dampak proyek terhadap kesejahteraan sosial ya, yang tadi Ibu sampaikan ada yang di perusahaan karet, pabrik karet, ada yang di Sidoarjo, bahkan yang di Sidoarjo itu sampai sekarang. Kalau yang pabrik karet kita kampus Polinela itu alhamdulillah sudah tutup itu pabriknya, sehingga tidak berbau lagi, lalat juga nggak banyak lagi ya. Kalau yang di Sidoarjo itu dampaknya sampai sekarang masih ada ya. Oke. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Relevansi private dan social benefit cost analysis ya. Jadi kepentingan individu itu selalu sejalan dengan tidak selalu, maaf ya. Kepentingan individu tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi yaitu tadi ya, yang punya pabrik karet itu ya
dia ingin tetap berada di situ. Kenapa? Karena dekat dengan tempat penjualan produknya misalnya ya. Kemudian akses untuk apa namanya transportasi bahan bakunya juga mudah ya. Tapi masyarakat mengeluh semua karena polusi udaranya itu yang ditimbulkan ya, polusi yang ditimbulkannya ya. Jadi itu sebagai contoh bahwa kepentingan individu itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ya. Nah, private benefit cost analysis sejalan dengan social benefit cost analysis bila terpenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, terpenuhinya 6 asumsi untuk mencapai efisiensi konsumen. Ya. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat itu meningkat bila ada seseorang yang lebih baik keadaannya tanpa ya, dia lebih baik keadaannya tanpa membuat orang lain lebih jelek, gitu ya. Jadi bukan kita lebih baik dari yang lain karena kita sudah menekan orang lain, gitu, tidak, atau menjatuhkan orang lain, itu tidak, ya. Jadi seseorang lebih baik keadaannya tanpa membuat orang lain lebih jelek. Atau kesejahteraan masyarakat menurun bila ada seseorang yang lebih jelek keadaannya, lebih buruk keadaannya, tanpa membuat orang lain lebih baik keadaannya. Jadi ya memang secara alamiah dan tidak tidak saling merugikan gitu ya. Nah, kesejahteraan masyarakat tetap bila tidak ada seorang pun yang lebih baik atau lebih jelek keadaannya. Nah, asumsi ini dikenal sebagai Parisian Value Judgment ya. Nah, yang kedua, konsumen secara individual berusaha untuk memaksimumkan utility. Utility itu apa ya? Kepuasan ya. Kalau biasanya untuk berbelanja ke kepuasan terhadap produk yang kita konsumsi itu utility ya. Kenaikan utility dapat diinterpretasikan konsumen menjadi lebih baik keadaannya. Ada orang yang suka makan durian, ya, dia senang sekali makan durian. Kalau ditanya mana yang lebih memuaskan, makan durian 1 atau 2, pasti dia jawabnya 2, karena dia suka sekali durian, ya kan? Berbeda dengan yang tidak suka dengan durian, gitu ya. Kalau yang tidak suka dengan durian, suruh milih, ya nggak mau, dia lebih baik tidak melihat durian, tidak mencium bau durian, ya. Itu yang utility-nya paling tinggi, gitu ya. Jadi, nah oleh karenanya kesejahteraan masyarakat hanya ditentukan oleh tingkat utility yang dicapai individu-individu dalam masyarakat, ya. Jadi tingkat utility-nya untuk masyarakat adalah F fungsi dari individu U dan individu V ya. Kemudian utility seseorang sepenuhnya ditentukan oleh jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang lebih banyak. Ya, semakin banyak yang jumlah yang dikonsumsi, maka makin tinggi utility-nya atau tidak jenuh ya. Nah, secara implisit diasumsikan bahwa fungsi utility seseorang tidak tergantung pada utility lainnya, tidak tergantung pada tingkat utility orang lain ya. Nah, utility individu U tidak bertambah atau berkurang bila konsumsi individu yang lain, individu V berubah. Jadi utility tidak dipengaruhi oleh penyediaan barang dan jasa. Ya. Nah, yang keempat, bahwa semua barang adalah barang private. Barang private itu apa? Barang yang dikonsumsi oleh seseorang atau mengurangi konsumsi orang lain. Ya. Ada HP, ya di toko itu ada HP, ada HP Oppo 1, ada Samsung 1, ya tinggal satu-satu, ya. Kebetulan ada
Anggi ya sama siapa ini ya Holly mau beli yang Samsung dua-duanya. Nah, ketika Anggi sudah keduluan membeli Samsung, kira-kira si Holly bisa nggak dapat? Tidak bisa dapat barang itu, ya. Tidak bisa mendapatkan barang itu. Ya, itu namanya barang private ya atau private good ya. Nah, kebalikannya adalah barang publik, barang yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Contohnya apa, Nak? Contohnya apa? Barang Makanan, Bu. makanan. Loh, kalau makanan itu kalau sudah dimakan sama Tegar ya nggak bisa dimakan sama Aldi. Transportasi umum, Bu. Transportasi umum, oke. Ya, sama-sama naik, bayarnya sama ya, oke. Siapa yang barusan jawab? Benia ya. Oke. Siapa lagi? Apa lagi selain transportasi umum? Tempat ibadah, Bu. Tempat ibadah, betul. Rumah sakit. Iya kan sama-sama ya. Dalam waktu yang bersamaan kita bisa menikmati tempat hiburan, THR. THR-nya bukan tunjangan hari raya ya. Tempat hiburan rakyat ya. Kemudian ada pantai, itu kan tempat hiburan ya. Kemudian sekolah ya. Pasar, Bu. Apa? Apa Nak? Tegar? Pasar, Bu. Pasar, ya. Jadi kalau pasar itu bukan barang ya. Ya, bisalah fasilitas publik ya, fasilitas publik. Baik. Jadi artinya jalan raya ya itu termasuk barang publik. Artinya apa? Dalam waktu yang bersamaan kita sama-sama bisa menikmati dengan utilitas ya, dengan utility yang sama ya. Jalan raya yang kita lewati itu halus jalannya. Kita semua yang lewat di situ merasa nyaman semua. Bisa bersamaan dalam waktu yang sama kita nikmati atau kita melewati jalan itu ya, tidak ada yang boleh melarang sama kita ya. Itu adalah yang disebut dengan barang publik. Nah, kemudian yang kelima, tidak ada eksternalitas dalam proses produksi. Kegiatan produksi oleh seorang produsen tidak mempengaruhi kegiatan produksi produsen lainnya, sehingga antar produsen itu tidak saling mempengaruhi ya. Kemudian teknologi dan jumlah sumber daya dianggap tetap dan tidak ada produksi yang skala ekonominya besar. Jadi standar sama ya, relatif sama skala ekonominya. Kemudian yang B ini tadi BC ratio, private dan social benefit cost ratio analysis ini bisa sejalan ya ketika terpenuhi tiga hal ya. Yang satu terpenuhinya 6 asumsi untuk mencapai efisiensi konsumen. Kemudian yang B, perekonomian itu dalam keadaan pasar persaingan ya. Dan yang C, bahwa distribusi pendapatan yang berlaku dapat diterima. Sehingga ini bisa menjamin tercapainya Pareto optimum, yaitu Pareto optimum itu suatu keadaan pada saat tercapainya efisiensi produksi, efisiensi konsumsi, dan efisiensi pasar. Itulah kondisi Pareto optimum. Ya. Nah, kemudian kita perlu mengidentifikasi benefit dan cost. Ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan benefit dan cost suatu proyek. Yang pertama, jumlah individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan proyek. Jadi siapa saja yang terlibat langsung di dalam proyek tersebut. Kemudian macam benefit dan cost-nya dan spillover dari benefit dan cost. Ya.
Nah, jika distribusi pendapatan meningkat, maka gap antara si kaya dan si miskin semakin kecil, ya, sehingga permintaan terhadap konsumen akan meningkat dan harga yang berlaku juga meningkat. Karena permintaan meningkat, maka harganya juga akan meningkat, cenderung meningkat. Sehingga harga yang berlaku ini tidak bisa digunakan untuk mencari benefit dan cost, ya. Jadi ini yang distribusinya harus merata, ya, baru bisa kita gunakan untuk mencari benefit dan cost. Kemudian ada istilah spillover, ya. Spillover ini diperhitungkan dalam analisis benefit benefit cost sosial, dan hal ini yang membedakan dari analisis benefit cost private-nya, ya. Apa itu spillover? Spillover adalah efek yang dirasakan oleh masyarakat di luar proyek atau disebut juga dengan efek eksternal, ya. Nah, secara spesifik efek eksternal diartikan sebagai efek langsung terhadap keuntungan dan kesejahteraan orang-orang yang berada di luar proyek. Nah, spillover ini ada dua. Ada yang disebut dengan technological spillover dan ada yang disebut dengan pecuniary spillover. Yang technological spillover itu apa? Adalah efek eksternal yang berpengaruh terhadap produksi fisik, ya, pada produsen lain atau kepuasan konsumen. Contoh, ketika ada proyek baru, adanya proyek baru, itu tentunya perlu sumber daya, ya. Jika sumber daya dalam proyek terbatas, maka perlu tambahan sumber daya dari luar proyek. Dengan adanya permintaannya bertambah terhadap sumber daya yang ada di luar proyek, maka harga sumber dayanya naik. Kalau harga sumber dayanya naik, maka bisa mengurangi produksi pihak di luar proyek, bisa mengurangi produksi produsen yang lainnya. Kenapa? Karena produsen yang lainnya ternyata tidak mampu atau daya belinya kurang rendah atau tidak bisa tidak sanggup membeli lebih banyak dengan harga yang naik tersebut, ya. Jadi itu akan mempengaruhi, ya, sehingga produsen lain hanya bisa membeli lebih sedikit sumber dayanya. Kemudian yang kedua, pecuniary spillover, ini adalah efek eksternal yang berupa transfer moneter dalam perekonomian, ya. Contohnya adanya proyek bisa menyebabkan berkurangnya keuntungan dan pendapatan dari orang-orang yang ada di luar proyek. Ya, otomatis misalnya ada usaha baru di situ, pembesaran lele misalnya, pembesaran ikan lele. Nah, tentunya yang proyek yang lama, usaha produsen yang lama, sebelum ada proyek baru itu atau usaha baru, dia keuntungannya akan lebih besar. Tapi ketika ada usaha baru muncul, kemudian menghasilkan produk yang sama di pasar, otomatis banyak konsumen yang sebagian konsumennya beralih untuk membeli lele yang usaha baru, ya, di produsen yang baru. Akhirnya apa? Keuntungan produsen yang lama akan berkurang. Ya, nanti kita akan sampai di pembahasan terkait dengan consumer surplus dan producer surplus, ya. Nah, itu hari ini diskusi kita sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mana yang belum jelas silahkan ditanyakan.